Masih ingat kan dengan kasus pencabulan santri perempuan atau santriwati di salah satu pesantren di Jawa Barat? Ya, dan itu dilakukan oleh gurunya sendiri. Miris dan tak habis pikir. Di mana letak moral pendidik bangsa ini? Amarah kita semakin mendidih ketika belasan orang tua terpaksa menerima cap nista bagi bayi yang terlahir dari anak perempuannya yang dicabuli oleh gurunya yang seharusnya menjadi panutan. Dan akhirnya Heri Wirawan alias Heri bin Dede ini diputuskan hukuman mati setelah sebelumnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pimpinan Madani Boarding School di Bandung itu harus bersiap menerima hukuman mati. Jadi sebelumnya, Heri ini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Namun, jaksa penuntut umum mengajukan banding karena merasa vonis hukuman seumur hidup belum pantas untuk predator seks itu. Akhirnya, pengadilan tingkat banding mengabulkan permohonan penuntut umum dengan mengubah hukuman Heri menjadi pidana mati. Hukuman bagi orang berkelakuan bejat seperti itu memang pantasnya hukuman mati. Kasus pencabulan, pemerkosaan seperti ini bukan sekali dua kali, berkali-kali terjadi, dan itu terjadi di tempat di mana itu adalah tempat pendidikan. Tempat kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar menjadi lebih baik. Kasus-kasus seperti itu memang banyak terjadi. Bahkan sebelumnya juga ada loh berita 13 santri perempuan yang dicabuli oleh pimpinan pondok pesantrennya sendiri. Kejadian itu sekitar September 2019 di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Pernah terjadi juga, guru ngaji di Lok Sumawe juga dikabarkan mencabuli 2 santrinya pada tahun 2020. Masih di tahun yang sama, seorang ustadz di Banyumas juga dikabarkan mencabuli seorang santriwatinya hingga belasan kali. Sepanjang tahun 2021, kegilaan ini makin menjadi. 6 orang santri di Jombang yang dicabuli, belasan santri di Solok disodomi pengasuhnya sendiri, sodomi yang sama menimpa puluhan santri anak di Sidoarjo, 34 santriwati di Trenggalek dicabuli, 8 anak gadis di Lampung juga dicabuli. Sangat miris kan? Dan lebih mirisnya lagi, bahwa semua hal menjijikan itu terjadi di tempat yang seharusnya mengajarkan hal kebaikan. Apakah setelah para pelaku yang bejat itu dihukum mati lantas masalah selesai? Tidak. Ada hal yang lebih besar yang harus dipikirkan juga. Apakah itu? Nasib para korban. Kebanyakan para korban ini adalah perempuan yang seharusnya masih belajar di sekolah dan terpaksa harus keluar atau bahkan dikeluarkan dari sekolahnya karena telah hamil. Dan lagi, nasib bayi-bayi yang sudah lahir dan yang akan lahir, bayi-bayi itu tidak bersalah. Dan mereka lahir tidak tahu apa-apa. Sehingga jangan pernah memberikan stempel buruk kepada bayi-bayi itu, termasuk menyebutnya sebagai anak haram. Istilah itu tidak pantas kita sematkan kepadanya. Seorang perempuan yang hamil tanpa dikehendaki pastilah tidak bahagia. Janin yang dikandung itu pun mungkin sering diperlakukan tidak baik. Bahkan sejak awal kandungan mungkin juga upaya pengguguran bisa dilakukan. Betapa menderitanya janin itu. Mungkin di saat lahir pun, tangisan pertamanya tak semerdu tangisan bayi lainnya.
karena kehadirannya yang tidak diharapkan dan tidak dinantikan. Tapi itu tetaplah sosok kecil yang bernama bayi. Dan bagaimana nasibnya kelak? Negara harus hadir. Apapun bentuknya, negara harus selamatkan bayi-bayi yang tidak bersalah itu dan menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan diputuskannya hukuman mati terutama bagi Heri Wirawan, pimpinan Madani Boarding School Bandung itu seharusnya menjadi efek jera dan warning bagi siapapun yang akan melakukan perbuatan asusila kepada siapapun. Apalagi kepada anak didiknya yang seharusnya diberikan pelajaran hal baik untuk masa depannya. Selain divonis hukuman mati, Heri Wirawan juga dihukum membayar restitusi kepada para korbannya yang nilainya bervariasi, mulai 8,6 juta rupiah sampai 85,8 juta rupiah. Dan hakim juga memutuskan bahwa harta kekayaan dan aset milik Heri dirampas dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk biaya pendidikan, kelangsungan hidup, dan masa depan para anak korban sampai dewasa. Kita berharap ke depan tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa tersebut. Saya sebagai generasi milenial sangat ingin melihat generasi saya menjadi orang-orang yang smart, hebat, dan bisa berbuat banyak hal untuk Indonesia tercinta ini.